Sambil menunggu intro yang baru khusus Pod Country, jadi langsung aja. Dan inilah podcast santri. Oke, Dat. Nah, sekarang kalau seandainya kita tadi belum banyak bicara tentang medsos sih, Sat. Karena memang penyakitnya ya nggak santri doang sih, bukan semuanya itu ya. Medsos itu asik gitu, jadi serba apa aja boleh ngomong. Lu nggak punya ilmunya Bebas, ya, iya, bebas berekspresi, bebas Sat. berekspresi. Bahkan sampai ya maaf aja dalam kategori kita sebagai santri atau sebagai orang yang menutup aurat, itu bahkan lebih eksis daripada orang yang nggak seperti itu gitu. Yang backgroundnya emang Iya, awam kita gitu ya. menutup misalkan kayak kita kayak pakai peci untuk laki-laki, yang perempuan mungkin kayak pakai cadar atau apa gitu. Itu bahkan mungkin dalam kategori misalkan kayak Instagramnya atau Facebooknya itu lebih aktif gitu daripada orang-orang yang biasa gitu. Dan itu bahkan foto-foto. Kalau mungkin posting quotes atau mungkin nasihat-nasihat, oke lah, dia menggunakan Masih medsos ya dengan benar gitu. Tapi kan ini yang diposting foto dengan gaya yang wow gitu. Nah itu gimana tuh? Seth? ya, aku juga gitu Nah fotonya. iya, kita kan ya makanya kita kan bicara diri kita sendiri gitu ada. Eh, kita jujur aja lah sama diri kita sendiri kan. Hmm. Tapi gimana? Pendapat aku gitu ya. Hmm. Gini loh, itu kalau itu kan kembali lagi, Hmm. kembali lagi sebelum kita mondok itu, sebelum kita keluar dari pondok kan. Hmm. Artinya santri-santri yang udah bebas menggunakan sosmed itu kan mereka ini kondisinya udah di rumah lagi liburan atau mereka udah lulus Hmm. gitu atau mereka boyong nggak selesai mondoknya nih. Oke oke oke. Nah, itu dari situ dulu nih. Tapi kembali lagi kalau kita itu bersosmed kan daya tarik gitu kan apa istilahnya Apa setiap siar orang itu gitu? Apa? bukan share belum share dulu nih dari Oh, psikologi dulu oke kan oke oke pengen lanjut lanjut. setiap orang tuh pengen jadi artis pengen terkenal Asik. pengen Oke oke oke. Paham dikenal paham. walaupun kenyataannya memang dia bukan siapa-siapa kan Hmm. gitu. Jadi kayak gitu ke narsisme tuh kayak ada candu gitu loh. Benar. Jadi udah jadi sifat umum manusia tuh pengen banget jadi orang yang dikenal, yang banyak yang terkenal, Ya, terus banyak yang tahu lah gitu. banyak yang tahu, Nah, terus makanya ingat tuh kata kiai itu jadi orang terkenal tuh sebenarnya nggak enak loh, nggak baik asik. gitu. Nah, berarti ngomong-ngomong Kalau kayak Ustadz ini kan sering nih buka Q&A di story itu banyak yang nanya Ustadz. Waduh, itu gimana itu Ustadz? Itu fans nah, atau gimana gitu? ya banyak lah, artinya Oke 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 oke. bijak-bijak lah kalau kita tuh dalam menggunakan sosmed kan. Jujur aja nih, aku tuh banyak teman-teman yang istilahnya dari Instagram doang aja ya. Instagram itu orang-orang awam tuh banyak dapat manfaat. Nah, contoh kalau kita niatnya udah benar dari awal kan ya. Kalau kita itu niatnya seperti siar aja untuk apa? Edukasi atau kita ngasih quotes yang apa captionnya yang bagus-bagus kan. Banyak teman-teman aku tuh orang awam kan, tapi gara-gara ngelihat postingan-postingan itu tertarik gitu, akhirnya Asik. mondok. Nah, orang nggak tahu loh jadi asbab hidayah tuh orang gara-gara ngelihat postingan-postingan aku, jadi mondok. Beneran Padahal kaget. awalnya juga nggak seniat itu saja ekspektasinya, tapi Orang ternyata soalnya itu bukan akun dakwah kan, itu hanya iya. jadi Ya akun aku tuh pribadi gitu saja. akun pribadi aja sih. Hanya sekedar aku posting-posting doang Tapi kan, ternyata impact-nya di luar dugaan gitu saja. bahkan nggak satu dua yang mondok yang nanya-nanya nih sampai mondok betulan. Nah, kemudian itu apa akhirnya malah membawa background pondok kita sendiri gitu. Akhirnya ternyata pondok ini tuh baik gitu dari segi nah ini dia di sini kalau udah kita itu menyentuh sosmed kan atau internet nih harus
hati-hati nih, hati-hati dalam menjaga meruah nama pondok kita, guru-guru kita itu. Jangan sampai kita tuh, di sana tuh apa ya, keblinger gitu loh, bablas gitu kan. Demi konten, akhirnya Benar. apapun, demi konten, demi viewer, demi like, ya Rela. apapun kita lakukan, tuh kita lewatin aja Benar. tanpa resiko-resikonya. Apalagi Karena sampai orang bikin TikTok tuh. TikTok bagus loh. Iya bagus, tapi kalau nanti dia sampai joget-joget tuh gimana? Ah itu dia. Kan media ini kan ibarat pisau gitu kan. Betul. Boleh kita pakai untuk potong tomat, untuk masak. Nah, bisa jadi kita untuk melukai orang lain. Nah, sosmed itu pandai-pandai lah kalau kita gunain kan lah. Bahkan bisa jadi tergantung pilot ada intinya. Iya. Bahkan sosmed itu loh. Bayangin ya, seandainya tuh artis-artis atau selebgram tuh ngerti gimana apa manfaatnya sosmed. Orang satu video aja itu bisa ditonton sampai ribuan, 10.000, 100.000. Coba gimana kalau dari 10.000 itu 100 orang aja yang ngamalkan. Asik. Contoh dia quotes-nya masalah sholat nih, jaga sholat. 100 orang yang amalin itu. Dahsyat perubahannya tuh. Pahalanya banyak, bisa untuk jadi amal jariah kita. Oh benar. Bahkan kalau kan kita udah mati, quotes-quotes itu masih ada terus gitu tadi. Masalahnya gini, yang kita perlu pahami, kalau kita itu udah background kita ini santri, kemudian konten-konten kita itu jauh dari kata santri gitu, attitude-nya hilang, dan lebih ke rasanya itu lebih ke orang awam gitu loh. Nah, ya karena memang kayak gitu sekarang apa algoritmanya jadi, gitu. Saking pengen dikenalnya, saking pengen famousnya gitu kan, akhirnya dia nggak bisa lihat hal-hal apa nilai-nilai kebaikan gitu kan, pengennya. Sebenarnya hal-hal kayak gitu sah saja sih kan. Sosmed kamu tapi harus ngerti, kudu ngerti tuh batas-batasnya gitu kan. Nah jadi siapa yang harus disalahkan misalkan kayak gitu? Apakah followersnya atau ya diri sendiri yang bikin oke, kita langsung melihat diri sendiri aja sih. Terkadang kan kita misalkan lah kita pakai style santri dan itu terlihat wah banget gitu, maksudnya wah ganteng banget nih orang, otomatis kan ya ukti-ukti juga pasti larinya ke situ gitu. Akhirnya kan jadi tontonan perempuan juga, atau mungkin sebaliknya gitu, perempuan yang posting akhirnya laki-laki lari ke situ semua gitu. Akhirnya jadi mediasi maksiat gitu, jadi sarana maksiat walaupun backgroundnya full sunnah gitu loh. Banyak sih kalau itu di sini pentingnya lagi, makanya kita tuh jadi santri kan, apa sih santri itu harus gimana sih? Santri itu bukan sekedar kita ikut program pondok, belajar, hafal Quran, hafal hadis, dengerin nasihat kiai. Maksudnya apa? Santri itu harus tahu targetnya jadi santri itu jadi orang takwa gitu. Okay. Santri boleh berkarya, cuma ada ininya gitu kali ya. Maksudnya apalagi kalau udah alumni, udah ustadz ya, mestinya harus tahu batas-batasnya kan. Harus tahu batas-batasnya. Contoh kalau aku kan buat Q&A itu kan yang nanya kan banyak tuh. Mulai cewek yang mau sampai santri atau enggak nanya semua. Nah itu kalau udah nanya udah ke sekedar masalah agama itu masih aku ladeni. Tapi kalau udah mulai masuk ke pribadi, mulai kayak curhat gitu apa gimana gitu. Iya. Hal privasi ya aku kudu sharing dulu, difilter dulu nih. Nggak bisa langsung kan. Bahkan bisa jadi aku modusin orang jadi buaya darah gitu ya. Contoh. Jadi hal-hal seperti itu kan kita manfaatkan kan, kita nih dengan casing kita yang religi kayak gini, yang agamis kayak gini. Kita itu jadikan hal itu untuk apa? Bukan memancing ya. Kita manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang nggak baik. Contohnya menjalin relasi dengan non mahram gitu kan. Chat-chatan sampai wah bahaya tuh. Gitulah.
Nah, kalau seandainya gini, kategorinya masih santri sih, dan dalam kategori medsos. Misalkan apa namanya? Ketika kita bermedsos, kita mencoba untuk mendatangkan follower lah bahasanya. Awal-awal kita oke lah, kita posting foto-foto yang keren, kita posting apa yang keren untuk berniat untuk datangkan followers dulu. Tapi nanti dengan niat nanti ujung-ujungnya aku mau siar kok dari santri ini gitu. Bahkan ada yang menjawab seperti itu, Sat. Nah, itu bisa Mau dibenarkan. siar? Siar Maksudnya tuh gimana kan, maksudnya? jadi misalkan kita belum punya medsos nih, kita buka medsos pertama kali, sebenarnya untuk kebaikan, ya bikin quotes lah untuk bikin apa. Tapi kan Iya. ketika awal-awal kita bikin kayak gitu kan itu nggak semua orang nerima. Akhirnya kita tuh buat strategi gimana kita datangkan ini dulu, datangkan apa penonton atau datangin follower dulu. Nanti ketika sudah mulai banyak, baru kita mengeluarkan dakwah kita, misalkan gitu, Sat. Nah, itu bisa dibenarkan nggak kayak kalau kayak gitu, Sat? Datangkan follower. Maksudnya Ya, Sat. jadi dari awal tuh nggak langsung dakwah gitu, Sat. Tapi ya kita ngikutin sistem dulu ya, kita bikin video ya kayak orang biasa gitu, nggak ada santri-santrinya. Oh, Tapi gitu. awalnya gitu dulu, tapi nanti terakhirnya baru kita keluarkan dakwah kita. Karena ada orang yang beralasan kayak gitu dalam bermedsos. Nah, itu bisa dibenarkan nggak, Sat? Sikap kayak gitu itu. Nyari feedback gitu ya? Iya, benar, Sat. Ya nggak bisa. Itu kan sah-sah aja kan, tapi kan kamu ngerti kalau kamu itu santri kan. Masa jadi kamu istilahnya tuh kamu memang jati diri kamu santri, tapi gara-gara haus follower kamu Oke, paham. jadi bermuka dua gitu ya maksudnya. Langsung betul. jadi wah nggak bisa banget itu. Maksudnya miris banget sih kayak gitu. Ya mungkin karena Buat keterbatasan mikir gitu, akhirnya aduh. Misalkan kurang mikir kali ya. Iya, aku pengen dakwah nih. Tapi kalau kita langsung mengeluarkan dakwah kita, mungkin orang takut. Misalkan gitu ya saja pikirannya saja. Mungkin kalau aku langsung dakwah mungkin orang takut. Jadi akhirnya Kalau enggak sih, itu kan santri itu kan gini kan, oke. sosmed itu bisa jadi tempat kita berekspresi nih, untuk hobi kita, yang hobi buat quotes, buat pantun, buat puisi, buat cerita cerpen, hal-hal kayak gitu kan di pondok kan sebenarnya imajinatif aja sih. Santri-santri kan punya karya-karya, artinya dia untuk menuangkan karya itu bisa juga di sosmed nih. Jadi kalau kita itu hanya sekedar alasannya hanya untuk mencari follower, kalau feed Instagram kamu bagus, postingan kamu bagus, pasti kok akan dengan karakter orang yang serupa dengan kita pasti bakal datang sendiri tadi ya. Iya. Tapi kalau ada juga, maksudnya santri itu kan, santri lah atau alumni kan, kalau dia nggak menyadari dirinya itu istilahnya santri atau orang yang punya ilmu agama kan, iya benar. Sehingga kalau dia jadi akun fake gitu kan, orang-orang dia jadi orang lain gitu loh, maksudnya fake people dulu kan, ya artinya kamu manen dosa dulu kan. Benar sih, Sat. Benar. Tapi kalau kita balik nih, Tad, ya. Kalau kita balik, misalkan ada ya santri lah, kita masih ngomong santri. Kayak saya gitu. Aku berpikiran kalau aku terus-terusan dengan image santri, ya Fusuna, ya pecian, aku tuh khawatir nanti tuh malah merusak sunnah gitu, Sat. Jadi lebih baik aku jadi jati diri aku sendiri. Ya aku lepas peci lah, aku pakai kaosan gitu. Nah itu gimana, Sat? Gimana kalau ada orang berpikiran kayak gitu tuh gimana? Jadi dengan alasan dia itu, iya, maksudnya aku ini bukan orang baik gitu, Sat. Jadi tuh nggak pantas pakai pakaian kayak gitu. Lah itu yang kayak gitu ini kayaknya santri nggak selesai mondok ya. Ya justru kamu santri itu harus menjaga muruah santri, bukan berarti karena kamu nggak mampu, takut divonis kan, takut karena tuh komentar-komentar netizen kan, itu kan tergantung kamu, tergantung postingan kamu. Ya contoh kamu pakai peci santri terus kamu foto berdua sama cewek nih, terus itu
itu ditahu bukan ya rusak lah. Artinya kan kita sendiri tuh tahu batas-batasnya mana yang membuat apa diri kita tuh dijudge sama orang atau enggak itu kita sendiri tahu, tapi nggak bisa jadi alasan. Oh aku kan takut menjaga, jadi aku malah orang semakin menjudge, Oh benar, malah orang malah jatuhkan lagi gitu tadi. malah jatuhkan lagi. Karena orang tahu background dia, wah ini kan santri, ini kan ustadz, iya, kok kayak gini. Oh iya dulu dia pondok gitu saja. Terus sekarang gini gitu. Jadi kayak gini. Malah keliru, malah lebih keliru gitu kan. Iya benar. Jadi memang harus kuat-kuatan sih sama. Ya namanya dunia ya. Ustadz. Nggak bisa kalau sosmed ini serba salah sih, serba salah. Kalau artinya kalau memang pengen jadi orang soleh, pengen jadi wanita soleha, nggak usah pakai sosmed, nggak usah. Karena efeknya tuh bahaya banget. Efek negatifnya tuh banyak banget untuk diri kita, untuk mental kita. Beneran. Bahkan kita nggak sadar. Contoh, background kamu orang yang istilahnya tuh ekonomi kamu menengah ke bawah kan. Contoh nih ya. Tapi karena kita itu sering lihat postingan selebgram kan, orang kaya gitu. Penuh materi, terus kehidupan hedonisme mereka nih, glamor, mobilnya dilihat, begini-gini. Apa? Kamu tuh nggak bisa jadi diri kamu. Kamu menurun. Akhirnya secara nggak sadar, secara naluri kamu tuh mengidolakan seseorang. Jadi kamu ngikut-ngikut gitu. Walaupun kamu masih stylenya kayak gitu kan. Jadi kamu pengen tampil soal kamu tuh kaya, soal kamu tuh gitu loh. Benar. Gak bisa jadi dirinya apa adanya kan. Benar. Tapi memang semua orang kadang gengsi saat kalau mungkin terlihat miskin gitu kan. Kebanyakan ya sih, orang memang, gitu. Emang bisa pengen, sifat dasar manusia kan gitu. Dia pengen menampakkan apa yang dan itu ya itu apa yang menarik perhatian sih. Ya mungkin, tapi kembali lagi sih, intinya sosmed itu bijak-bijak menggunakan kan. Pinanya banyak, nggak untuk semua, untuk santri laki juga gitu, untuk santri putri juga gitu, apalagi santri putri kan. Gimana? Tanya kan kemarin pas kita nge-live itu orang nanya, Ustaz gimana nih? Yang nanya tuh dari santri putri juga, yang nanya, Ustaz gimana? Pendapat Ustaz mengenai apa akhwat atau santri putri yang dia tuh posting fotonya gini-gini, selfie terus sampai spam foto, nyari feedback, nyari like sampai sebenarnya santri itu kan udah tahu sih, santri putri itu udah tahu. Intinya kalau hal itu bisa mengundang fitnah, mending jangan gitu. Ya jadi harum istilahnya. Artinya gara-gara postingan kamu itu kan banyak kamu di DM gitu kan. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Langsung ya. Oh iya ya. Aduh gila sih. Gimana lagi loh, namanya kita kan laki-laki tadi ya. Siapa yang nggak seneng lihat kayak gitu juga ya tadi. Ya kan fungsi cadar itu kan sebenarnya fungsi cadar itu kan bukan untuk menutupi aurat aja gitu. Bukan aja. Fungsi cadar itu biar wanita itu tahu eksistensi dirinya itu sebagai sosok yang dimuliakan agama. Semakin tertutup kan, kenapa ditutup? Karena wanita itu punya rasa malu gitu loh. Jadi istilahnya wanita itu semakin tertutup gini. Bukan maka tertutup tapi malah terekspos kan, kebalik. Jadi fungsi cadar itu terbalik gitu. Justru malah sebenarnya malah kita bicara dari segi laki-laki aja ya. Justru ketika perempuan tuh makin tertutup itu malah makin mahal gitu tadi seharusnya dalam benak laki-laki gitu saja. Jadi idaman banget kan. Iya, bahkan kita tuh jujur aja sih, maksudnya kadang merasa jijik gitu saja. Tiba-tiba kok perempuan ngechat duluan gitu. Pernah nggak sih saat ada nge-DM gitu ya kan? Ya kita sebagai laki-laki ya siapa yang nggak senang gitu di chat perempuan, tapi kan akhirnya loh ini kan santri putri gitu kan. Jadi akhirnya kayak gimana gitu. Tergantung ya, nggak semua orang gitu, malah ada yang, kesempatan nih. Waduh.
Wah, Terus dia berubah. ganteng. Langsung jadi buaya dia. Oke, Set. Kayaknya bagus banget. Assalamualaikum ukti. Aduh. Ya udah, Set. Maksudnya Kayaknya gimana, nah, Set? ya gitu. Kalau Bahaya lah. bijak aja dalam bersosmed. Mm. Kalau memang santri kan harus hati-hati menjaga muroahnya. Mm. Kalau nggak mampu, mending nggak usah. Kalau takut apa, takut fitnah ya, mending nggak usah. Nggak usah Atau main sekedar buat sosmed. podcast aja kan. Mm. Artinya kita lihat nih sosmed tuh kayak apa? Kalau agama kan memerintahkan kita untuk godul basor kan, menundukkan pandangan. Mm. Nah, kalau di pondok kita lihat, weh, di Tomboron nih, di santri, weh, masya Allah, tawadu menundukkan pandangan, menundukkan pandangan. Tapi kamu sanggup nggak menundukkan pandangan ketika di media sosial? Iya. Nah, jati diri kamu itu ketahuan di situ, gitu loh. Orang internet ini bahaya, gerakan jari aja kamu bisa maksiat loh. Iya, Dan itu semuanya. nggak ada yang tahu. Orang bisa maksiat sembunyi-sembunyi. Artinya Benar-benar. hati-hatilah dalam sosmed. Makanya kalau jadi santri itu pentingnya menjaga amalan gitu loh. Oke, Sat. Jadi, oke. Kayaknya udah panjang banget videonya. Insya Allah bagus banget sih pembahasannya, gila sih. Karena hal-hal kayak gitu tuh jarang juga yang banyak yang nge-share gitu, Sat. Atau mungkin jarang ada yang mengingatkan gitu. Insya Allah sih bermanfaat ilmunya, Sat. Oke, Sat, ada Instagram. Ustaz, Instagram Ustaz apa sih? Nah. Yang Zamili Ahmad itu ya? Ya, di sini nih. Kan gitu biasa YouTuber ya di sini. Iya, tapi nanti aku insya Allah taruh di link di deskripsi biar nanti langsung klik langsung ke akunnya Ustaz. Oke. Iya, langsung dimodusin aku sama ukti-ukti. Asik. Aduh, nanti di DM. Oke, Ustaz. Awas Terima kasih, baper. Ustaz ya. Oke. Terima kasih Ustaz Thank you. atas ilmunya. Panjang lebar kita ngomong hari ini. Insya Allah bermanfaat buat yang nonton, buat kita sendiri juga sebagai pengingat kalau kita ada kekurangan, kekeliruan. Oke, Ustaz, mungkin itu aja. Oke. Semoga sehat selalu, Ustaz. Sukses di Kalimantan. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Oke, siap. Dan itulah podcast santri. Semoga bermanfaat.